Hai teman-teman semua, jumpa lagi sama aku Irma Arini. Sesuai dengan banyaknya request yang masuk, jadi kali ini aku mau mereview setahun penggunaan iBright Eye Straightener aku. Aku mau tekanin dulu, it is my last review karena emang udah ada 2 video sebelumnya yang mereview iBright. Jadi semoga bisa menjadi referensi buat kalian untuk membeli produk ini atau enggak. So, kita mulai aja yuk reviewnya. Selama setahun ini, bahkan lebih, aku udah menggunakan iBright. Ya, walaupun gak setiap hari banget, at least seminggu aku pasti pakai 5 kali mungkin ya. Sejauh ini aku suka banget sama iBright karena dia membantu banget buat aku merelaksasikan otot mata aku setelah kelelahan seharian ngeliatin gadget, ngeliatin laptop, dan sebagainya. Dan menurut aku iBright ini juga tergolong awet ya, soalnya selama ini aku emang nggak ganti baterai. Mungkin karena emang aku baterainya ini aku cepat pasang gitu. Biasanya aku pakein baterainya tuh setiap aku mau terapi, terus setelah selesai terapi itu aku copot lagi. Makanya aku simpannya tuh dalam keadaan dia nggak ada baterainya. Jadi mungkin karena itu dia juga awet dan memang nggak ada kerusakan sama sekali. Ini pun udah aku pakein ya hampir setiap hari lah ya. Dan tisunya ini juga membantu banget buat aku. Aku udah berapa kali repurchase karena dia memberikan efek yang sejuk dan nyaman gitu buat mata aku. Jadi membantu juga buat tidur. Kan biasanya kan kalau kita habis ngeliatin gadget atau apa tuh kan kayak susah tidur gitu ya. Nah, biasanya tuh habis disejukin apa ya? Dikasih tisu ini sebelum terapi, itu tuh membantu tidur aku juga, jadi lebih cepat tidur. Overall, iBright ini sangat membantu buat aku dan mata aku selama ini. Tapi aku yakin pertanyaan yang paling penting yang kalian tanyain itu bukan ini. Aku tahu kalian pasti penasaran apakah masih ngaruh atau enggak sama minus aku, ya kan? Dari awal penggunaan aku emang selalu merhatiin kondisi minus aku, dan hasil di setiap orang mungkin beda-beda ya, apalagi kan kalau terapi itu butuh rutin, terus disiplin, terus konsisten juga, dan diimbangi sama pola hidup yang sehat juga. Pola hidup yang sehat ini tuh kayak makan makanan yang bervitamin, terutama vitamin A yang sehat buat mata. Makanan yang mengandung vitamin A ini ya kalian pasti tahu sendiri, yang dikasih tahu sama guru atau dokter itu pasti wortel dan teman-temannya itu. Terus jangan begadang juga setiap hari. Ini sih yang susah banget kan buat kita, apalagi kaum rebahan yang emang suka tiduran sambil main HP. Itu emang susah banget buat ngilangin kebiasaan itu. Terus nggak baca di tempat gelap. Nah ini nih, emang sih kita mikirnya ini kan terang, ya terang HP-nya, tapi kan tempatnya gelap. Kemudian juga nggak sering-sering ngelihat layar TV, gadget, terus PC dan sebagainya itu. Dan ini juga pasti susah banget karena kalau dulu kan musuh kita cuma satu, TV, dan itu juga nontonnya nggak boleh deket-deket gitu kan kalau kata mama. Terus kalau sekarang karena kita udah bawa kemana-mana tuh dalam bentuk mini, dalam bentuk HP, jadi itu yang susah banget buat kita menghindarinya. Apalagi kita sekarang udah mulai tergantung banget sama yang namanya gadget. Dan aku yakin pasti kalian juga sama seperti aku, kaum rebahan yang sehari-harinya kegiatannya bersosmed ria, main game, nonton. Ya itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi musuh besar buat mata kita, dan ya kita nggak bisa menghindarinya juga sih. Apalagi di masa-masa pandemi ini, apalagi sih hiburan kita di rumah aja ya kan. Apalagi teman-teman yang lagi sekolah atau lagi kerja online atau lagi kuliah online misalnya, walaupun nggak main game atau nonton, pasti kalian juga ada kelas online, Zoom meeting, Google Meet, terus ngerjain tugas sampai malam-malam. Itu juga pasti nggak baik banget buat mata kita. Entah memang karena pola keseharian hidup aku yang kurang sehat, dan aku juga nggak tahu entah karena itu atau gimana, jadi hasil terapi aku selama ini tidak membuahkan hasil yang maksimal guys. Di awal pemakaian mungkin aku emang masih rajin ya merhatiin pola makan aku, merhatiin kebiasaan-kebiasaan aku, tapi makin kesini seiring dengan banyaknya kesibukan aku jadi nggak terkontrol gitu deh kesehatan mata aku, dan aku juga jadi sering begadang, sering ngerjain tugas dan kerjaan gitu. Akhirnya mata aku menyerah guys.
Kalau kalian ingat di video aku yang kedua itu aku sempat ceritain, aku sempat cek minus aku dan itu masih tetap sama, setidaknya enggak naik. Tapi kali ini hasil tes aku itu naik guys, jadi minusnya itu semakin tinggi. Tapi walaupun naik, aku tetap bersyukur karena dia naiknya nggak sedrastis waktu aku kuliah guys. Ya waktu itu emang aku pola hidupnya emang jelek banget sih, jadi apalagi tugas sampai malam-malam gitu. Jadi kalau sekarang ini emang nggak sedrastis yang dulu naiknya. Balik lagi, menurut aku nggak bisa sepenuhnya bergantung sama iBright ini karena emang terapi itu kan butuh waktu yang panjang banget, terus kesabaran yang bener-bener maksimal banget gitu kan. Tapi seenggaknya iBright ini ngasih mata aku reward karena seharian itu udah capek, dia merelaksasikan mata aku, terus membantu mengurangi ketegangan-ketegangannya. Jadi ibaratnya kalau kayak kita habis kerja berat gitu seharian, terus dikasih masas. Nah, mata aku juga kayak gitu karena udah lelah seharian, terus tiba-tiba malamnya dapat reward dengan direlaksasi sama iBright. Biasanya aku pakainya tuh sebelum tidur sih. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kalau aku scoring ya, gerakan aku melakukan pola hidup sehat sama menggunakan iBright itu paling skornya cuma 20 dibandingkan gerakan aku yang merusak mata kayak begadang, terus lihat gadget dan lain-lain, itu paling skornya ada kali 100 bahkan 200 kali ya, dibandingin 20 tadi kan jauh banget ya. Jadi ya wajar sih kalau misalnya minus aku tetap nambah. Oke, so far begitulah pengalaman aku setahun terakhir menggunakan iBright dan masih juga sampai sekarang. Walaupun minus aku tetap nambah, aku pakai iBright aja tetap nambah ya, apalagi nggak pakai kan. Ini hanya review dari aku sejauh yang bisa aku ceritain, udah aku ceritain ke kalian. Semoga juga bisa menjadi referensi dari kalian. Dan kalau teman-teman di sini ada yang udah berhasil menurunkan minus dengan iBright, jangan lupa kalian bisa sharing ke kita di sini di kolom komentar. Sekali lagi aku tekanin, hasil setiap orang beda-beda. Mungkin aja aku yang nggak berhasil, tapi kalian bisa berhasil menggunakan iBright. Terus kalau misalnya kalian mau cari produk yang emang mau menurunkan minus dengan cara instan, bukan iBright yang kalian cari, karena iBright itu produk untuk terapi dan itu memerlukan waktu yang panjang dan kesabaran ekstra. Kalau diantara kalian juga ada produk lain yang emang recommended buat terapi untuk mata, boleh banget juga di-share di sini. Aku bakal senang banget kalau kalian mau nge-share pengalaman kalian atau memberikan referensi lain. Oke, sekian review aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin dari part 1, part 2, bahkan video yang kali ini. Semoga menjadi referensi buat kalian. Semoga kalian sehat selalu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.